Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fauzan Rasaki Pratama dari kelas 12 TAI 1 jurusan Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan mengoperasikan rangkaian teknis otomasi industri. Belum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai mengoperasikan, alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Yang pertama, saya menggunakan di sini helm, lalu sarung tangan, dan rompi. Selanjutnya kita mengikuti K3LH dan SOP. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan komponen beserta fungsinya yang digunakan. Di sini ada komputer untuk mengatur rangkaian. Di sini ada obeng plus untuk mengencangkan baut. Terus ada test pen, ada tang pemotong. Lalu di sini ada PLC. PLC di sini berfungsi untuk mengontrol rangkaian dari jarak jauh. Lalu di sini ada push button. Terus ada tombol switch, lalu ada HMI, ada router, ada MCB satu fasa, terus ada sensor yang di sini kita gunakan adalah sensor proximity, ada 2 buah. Terus di sini ada VFD di sini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor, arah motor. Di sini ada silinder. Lalu di sini ada MCB 3 fasa. MCB 3 fasa di sini berfungsi untuk mengamankan rangkaian dari arus berlebih atau hubung singkat. Dan di sini ada juga kontaktor. Kontaktor di sini sebagai pengaman juga untuk adanya korsleting pada rangkaian. Terus di sini ada solenoid. Solenoid di sini berfungsi untuk mengatur angin ataupun mengontrol angin. Lalu di sini ada relay 14 pin yang kita gunakan adalah 6 buah. Relay di sini berfungsi untuk menjadi kontak bantu. Lalu di sini ada kabel. Setelah itu ada kabel dak. Kabel dak di sini berfungsi untuk merapikan jalur kabel. Lalu di sini juga ada terminal blok. Terminal blok di sini juga berfungsi untuk kontak bantu. Lalu di bawah sini ada juga motor listrik 3 fasa. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengoperasikan rangkaian teknik otomasi industri. Yang pertama kita di sini menyalakan dulu MCB satu fasa yang ada di PLC. Lalu kita bisa menekan PB VFD dan VFD pun akan menyala. Setelah itu kita bisa menekan PB forward dan motor pun akan berputar. Dan jika PB forward sudah ditekan, maka PB reverse dan solenoid tidak akan berfungsi. Dan untuk berfungsikannya kita perlu menekan PB stop. Setelah PB stop itu ditekan, maka forward akan berhenti. Lalu kita bisa menekan reverse. Dan reverse ditekan, begitupun juga PB forward dan solenoid tidak akan bisa ditekan dikarenakan adanya interlock. Lalu untuk memutuskannya kita di sini bisa menekan PB stop. Dan selanjutnya kita di sini bisa menekan PB solenoid. Dan solenoid ditekan, dia akan silinder akan bekerja, yaitu maju. Dan untuk memutuskannya kita di sini bisa menekan PB stop. Nah, dan di sini kita juga bisa menggunakan mode otomatis. Mode otomatis yang di situ kita perlu
switch menjadi mode otomatis. Lalu di sini ada sensor satu. Sensor satu jika mendeteksi adanya suatu logam, dia akan bergerak forwardnya, berputar ke arah kanan. Setelah itu, jika sensor 2 mendeteksi adanya suatu logam, forward akan berhenti dan solenoid akan bergerak selama 5 detik lalu mati, dan reverse akan menyala selama 8 detik. Dan di sini yang terakhir, jika adanya suatu korsleting pada rangkaian, di sini kita bisa menekan PB emergency. Jika PB emergency ditekan, maka seluruh rangkaian akan mati dan tidak akan ada yang menyambung. Dan di sini juga kita bisa menggunakan HMI. Di sini kita pertama menyalakan PB VFD, dan VFD akan menyala. Lalu di sini kita bisa menekan PB forward. PB forward akan menyala dan lampu indikator akan menyala dan motor akan berputar ke arah kanan. Dan jika forward berputar, kita di sini tidak bisa menekan PB reverse maupun solenoid. Dan untuk bisa menyalakannya, di sini kita perlu menekan PB stop. Dan jika PB stop ditekan, maka forward akan berhenti. Lalu kita bisa menekan PB reverse. Dan jika PB reverse ditekan, di sini PB forward dan solenoid tidak akan bisa bekerja. Dan begitupun juga untuk mematikannya, di sini kita perlu menekan PB stop. Jika PB stop ditekan, maka reverse akan mati dan indikatornya juga akan mati. Lalu di sini kita juga bisa menekan PB solenoid. Solenoid ditekan, maka lampu indikatornya akan menyala. Dan jika kita di sini menekan PB forward maupun reverse, dia tidak akan bekerja dikarenakan adanya interlock. Dan untuk mematikannya, kita di sini perlu menekan PB stop. Dan di sini juga bisa menggunakan mode. Untuk menyalakan mode otomatis, kita perlu menekan PB mode. Dan jika lampu indikatornya sudah menyala, tandanya mode sudah menyala. Dan di sini kita bisa mengaktifkan sensor satu. Jika sensor satu mendeteksi adanya suatu barang, dia akan menyala. Forward akan menyala dan berputar ke arah kanan. Lalu di sini ada sensor 2. Jika sensor 2 mendeteksi adanya suatu barang, forward akan berhenti. Lalu solenoid akan bekerja selama 5 detik lalu mati. Lalu reverse akan menyala selama 8 detik. Lalu setelah itu mati. Lalu di sini juga jika ada suatu korsleting ataupun yang tidak diinginkan, kita di sini bisa menekan PB emergency. Nah, jika PB emergency ditekan, maka seluruh rangkaian akan mati dan tidak akan ada lagi yang menyala. Di sini juga ada node red. Node red di sini berfungsi untuk mengendalikan rangkaian dari jarak jauh. Nah, yang pertama kita bisa di sini menyalakan PB VFD. Nah, VFD akan menyala. Lalu di sini juga kita bisa menyalakan PB forward. Forward akan menyala dan motor listrik akan berputar ke arah kanan. Lalu di sini jika ingin menyalakan PB reverse ataupun solenoid, di sini kita perlu menekan PB stop terlebih dahulu. Dan jika PB stop ditekan, maka forward akan berhenti. Lalu kita bisa menyalakan PB reverse. Dan reverse jika ditekan akan menyala dan motor listrik akan menyala dan berputar ke arah kiri. Lalu untuk menyalakan PB solenoid, kita di sini jika ditekan
dia tidak akan menyala dikarenakan adanya interlock. Dan untuk menyalakannya kita di sini perlu memutus PB reverse dulu. Di sini kita perlu menekan PB stop. Jika PB stop ditekan maka reverse akan mati. Lalu di sini kita baru bisa menyalakan PB solenoid. Dan begitupun juga untuk mematikannya, di sini kita perlu menekan PB stop, lalu solenoid baru mati. Di sini juga kita bisa menyalakan mode otomatis, yaitu yang perlu kita nyalakan yang pertama dulu kita menyalakan PB mode. Lalu di sini adanya sensor 1. Sensor 1 jika mendeteksi adanya suatu barang, dia akan menyala. Dan forward akan bekerja dan dia akan berputar ke arah kanan dan tidak akan berhenti. Lalu di sini juga ada sensor 2. Sensor 2 di sini jika mendeteksi adanya suatu barang, forward akan berhenti dan solenoid akan menyala selama 5 detik, lalu mati, dan reverse akan menyala selama 8 detik. Lalu di saat ini misalnya adanya suatu troubleshoot ataupun korsleting, di sini kita bisa menekan PB emergency. Jika PB emergency di sini ditekan, maka seluruh rangkaian akan mati dan tidak akan ada yang terhubung. Kesimpulan dari rangkaian forward, reverse, PLC dan VFD ini adalah bisa mengamankan rangkaian dan bisa mengatur kecepatan ataupun arah putar motor dengan aman maupun efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.